Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonadi Wijaya dari 11 PPLG 1. Di sini saya akan mempresentasikan PPL, yaitu ada 3 materi. Yang pertama, komponen diagram, objek diagram, dan komposisi diagram. Yang pertama, komponen diagram. Komponen diagram dapat dianggap sebagai diagram khusus dari UML. Diagram ini tidak menggambarkan fungsi-fungsi dari sistem, melainkan menggambarkan komponen-komponen yang digunakan untuk membuat fungsi-fungsi yang ada dapat berjalan. Sebagai contoh, pada sistem perpustakaan, Anda mempunyai fungsi dalam mencatat pinjaman. Fungsi tersebut telah diwakili oleh sebuah use case dan proses untuk menjalankannya. Sudah dimodelkan dengan activity diagram. Selanjutnya, komponen diagram digunakan untuk menggambarkan komponen yang diperlukan agar fungsi tersebut dapat bekerja. Komponen diagram. Komponen diagram digunakan untuk memodelkan aspek fisik dari sebuah sistem. Aspek fisik dari sebuah sistem adalah elemen-elemen yang ada dari sebuah sistem yang mempunyai wujud fisik, seperti file-file yang dapat dieksekusi, library, dokumen, dan lain-lain. Komponen diagram digunakan untuk menampilkan secara visual cara komponen-komponen sistem diorganisasi dan hubungan di antara komponen-komponen tersebut. Komponen diagram dapat juga dianggap sebagai sebuah diagram yang berfungsi menggambarkan implementasi statis dari sebuah sistem. Diagram tersebut menggambarkan cara komponen-komponen diorganisasi pada momen tertentu. Dengan demikian, sebuah komponen diagram tidak dapat menggambarkan sistem secara keseluruhan, melainkan harus dilakukan dengan banyak diagram untuk banyak momen. Beberapa etika dalam menggambarkan komponen. Gunakan nama yang mempunyai arti untuk mengidentifikasi komponen yang digambar. Buatlah gambar layout dari komponen diagram sebelum digambar menggunakan perangkat lunak, style UML, atau tool lainnya. Gunakan catatan untuk mengklarifikasi poin-poin penting. Komponen diagram dapat digunakan untuk tujuan, yaitu memodelkan secara visual komponen-komponen yang ada di dalam sistem, membangun komponen yang ada, dijalankan atau eksekusi dengan menggunakan proses rekayasa maju, forward engineering, dan rekayasa mundur, reverse engineering, menggambarkan pengorganisasian komponen dan hubungan di antaranya. Simbol-simbol yang digunakan untuk elemen-elemen penyusunan sebuah komponen diagram, yaitu komponen. Komponen adalah elemen utama dari sebuah komponen diagram. Komponen menggunakan simbol seperti yang ditunjukkan oleh gambar tersebut. Node digunakan untuk mewakili perangkat lunak atau perangkat keras yang berhubungan dengan sistem. Perangkat lunak sedang dibangun. Node digambarkan dengan menggunakan simbol kotak seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Antarmuka adalah komponen yang digunakan oleh perangkat lunak untuk menghubungkan sebuah komponen. Tugasnya yaitu menjalankan sebuah fungsi dengan pengguna. Antarmuka digambarkan menggunakan simbol lingkaran seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Package digunakan untuk menggambarkan sebuah komponen-komponen di organisasi. Package digambarkan menggunakan simbol yang ditunjukkan oleh gambar tersebut. Relasi menggambarkan hubungan atau komunikasi antara komponen-komponen yang ada di komponen diagram. Ada beberapa tipe relasi yang ada, dan relasi-relasi tersebut digambarkan menggunakan simbol garis lurus, komunikasi, dan garis dengan tanda panah kosong, interrange, seperti yang ditunjukkan oleh gambar tersebut. Ketergantungan atau dependence. Ketergantungan digunakan untuk menggambarkan ketergantungan sebuah komponen pada komponen lainnya. Ketergantungan digambarkan dengan menggunakan simbol tanda panah dengan garis putus-putus seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Ada 2 jenis ketergantungan, yaitu ketergantungan satu arah dan ketergantungan 2 arah. Sebagai contoh, bagian komponen diagram untuk memodelkan komponen-komponen fisik yang ada di sebuah sistem pada gambar 3.19 ditunjukkan oleh komponen diagram untuk sistem perpustakaan. Yang kedua, objek diagram. Objek diagram merupakan turunan dari kelas diagram. Oleh karena itu, objek diagram akan bergantung kepada kelas diagram. Objek diagram adalah bentuk objek instan dari sebuah kelas diagram. Objek diagram dapat dianggap sebagai
pandangan statik dari sebuah sistem pada momen tertentu. Objek diagram digunakan untuk menggambarkan kumpulan objek-objek dan relasi antar objek pada saat tertentu. Objek diagram sama halnya dengan kelas diagram yang digunakan untuk menggambarkan sebuah abstrak model yang terdiri atas kelas-kelas dan relasi antar kelas. Objek diagram menggambarkan objek instan dari kelas pada saat tertentu dan hubungan dari antaranya. Karena menggambarkan kondisi pada saat tertentu saja. Objek diagram lebih baik dalam menggambarkan perilaku aktual dari sistem. Hanya saja objek diagram menggambarkan perilaku sistem pada momen tertentu saja. Berbeda dengan kelas diagram yang digunakan untuk menggambarkan sistem pada seluruh keadaan. Objek diagram menggambarkan sistem pada momen tertentu saja dan tidak mungkin Anda menggambarkan sebuah objek diagram untuk sebuah momen. Oleh karena itu, sebelum menggambarkan objek diagram, Anda harus memutuskan terlebih dahulu momen instan penting yang ingin digambarkan oleh sebuah objek diagram. Beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum menggambarkan sebuah objek diagram. Yang pertama itu analisis sistem secara keseluruhan dan putuskan mana instan yang mempunyai data penting dan relasi-relasi yang dimiliki. Pertimbangkan hanya instan-instan yang melengkapi sebuah fungsi. Tentukan sebuah optimalisasi jumlah objek diagram yang ingin digambarkan mengingat jumlah instan yang tidak terbatas. Selain itu, ketika menggambarkan sebuah objek diagram, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu, objek diagram terdiri atas objek-objek, link antara objek-objek digunakan untuk menghubungkan objek-objek. Objek diagram diberi nama yang mempunyai arti yang mengindikasikan tujuan dari objek diagram tersebut. Elemen-elemen penting harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum memulai menggambar objek diagram. Hubungan antar objek harus diklarifikasi terlebih dahulu sebelum menggambarkan objek diagram. Nilai-nilai dari berbagai elemen yang berbeda perlu diidentifikasi untuk disertakan di objek diagram. Tambahkan catatan yang sesuai pada poin tertentu yang membutuhkan kualifikasi lebih lanjut. Contoh gambar. Yang ketiga, komposit diagram. Komposit diagram adalah diagram struktural baru dari UML 2.0 yang menampilkan struktur internal dan relasi antar kelas secara lebih detail dibanding kelas diagram. Diagram ini mencakup kelas, antarmuka, package, dan relasi, serta memperlihatkan bagian-bagian dalam kelas dan hubungan karena bersifat sangat spesifik. Komposit diagram digunakan dan fokus pada struktur internal kelas. Simbol yang digunakan meliputi simbol kelas diagram serta tambahan seperti interface, port, dan part. Contoh penggunaannya bisa dilihat pada model sistem perpustakaan, di mana kelas-kelas dalam package peminjaman terhubung melalui antarmuka ke kelas lain seperti buku dan anggota. Contoh gambarnya. Kesimpulan. Komponen diagram menggambarkan struktur fisik dan sistem perangkat lunak, terutama bagian komponen seperti modul atau file. Saling terhubung berinteraksi digunakan untuk memodelkan arsitektur perangkat lunak tingkat tinggi. Objek diagram menunjukkan snapshot cuplikan keadaan objek dan hubungan antar objek dalam suatu waktu tertentu. Diagram ini berguna untuk memvisualisasikan contoh nyata dari struktur kelas yang sedang digunakan. Komposit diagram fokus pada struktur internal sebuah kelas dan hubungan antar bagian di dalamnya. Diagram ini memberikan detail bagaimana komponen internal saling berinteraksi sehingga cocok untuk memodelkan desain internal kompleks dari suatu kelas. Ketiganya melengkapi satu sama lain dari memberikan gambaran lengkap tentang struktur dan perilaku sistem. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih? Lah.